Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang dahsyatnya doa pagi dan petang atau zikir pagi dan petang. Melanjutkan kemarin ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam doa pagi atau doa sore, zikir pagi atau doa pagi dan sore ya, diawali dengan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan 3 qul. Ya, qul huwallahu ahadul lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai qul a'udzu birabbil falaq, dilanjutkan qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Ayat-ayat itu adalah bagian tak terpisahkan dari ayat-ayat ruqyah, di mana ayat-ayat ruqyah ini telah membebaskan ya jin-jin yang ada dalam diri kita ya, menjauhkan diri kita dari perkara-perkara sihir ya. Dan banyak sekali fadilah yang lain. Membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saja itu sama halnya membaca sepertiga Al-Qur'an. Luar biasa. Sehingga ada seorang sahabat yang ketika sholat ya, dia selalu setelah membaca Fatihah itu selalu membaca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru dilanjutkan surat yang lain. Karena apa? Karena begitu cintanya dengan surat Al-Ikhlas itu ya. Bahkan oleh sahabat yang lain dilaporkan kepada Nabi, ya Rasul, si fulan bin fulan itu kalau sholat selalu membaca suratul Ikhlas setelah Fatihah, tapi dilanjutkan dengan surat yang lain. Ini bagaimana ya Rasul? Kemudian dipanggil oleh Rasul ya, ternyata penasaran. Apa benar kata fulan bin fulan, engkau itu kalau sholat selalu membaca suratul Ikhlas setelah Fatihah dan baru suratan yang lain? Iya betul ya Rasul. Mengapa begitu? Kata dia, karena saya cinta ya Rasul dengan suratul Ikhlas gitu ya. Maka Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta dengan apa yang kau cintai. Masya Allah. Jadi suratul Ikhlas ini yang nilainya sepertiga daripada membaca Al-Quran ya, dia akan selalu menemani dia karena dicintainya. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian suratul Falaq luar biasa. Di sana kita membaca suratul Falaq ini ya. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Intinya kita meminta perlindungan kepada Allah atas keburukan makhluk ya. Jadi dalam keseharian kita hidup itu pasti ya mendapatkan ujian, mungkin godaan yang semua menjadi tantangan hidup. Tetapi kalau di pagi-pagi ini kita sudah berdoa, membaca salah satu di 3 qul ini ya, qul a'udzu falaq ini, maka kita akan diberi perlindungan dari keburukan daripada makhluk-makhluk yang lain ya, keburukan manusia, keburukan setan, jin dan sebagainya. Demikian juga qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Itu yang kita baca ayat ini
maka kita akan diberi perlindungan daripada was-was. Karena setan itu bentuknya bisa berupa manusia, bisa berupa jin ya, yang enggak kelihatan, yang membisikkan dalam hati manusia. Maka apabila ayat ini kita baca di pagi hari, di sore hari, kita akan terhindar daripada kejahatan-kejahatan makhluk, termasuk juga setan yang akan membisikkan dalam dada manusia, yaitu keburukan-keburukan. Kita ingat bahwa setan itu selalu membisikkan keburukan, kefakiran juga ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan selalu memerintahkan kepada kejahatan. Kan gitu. Jadi dengan membaca 3 qul tadi beserta ayat kursi, kuat sekali ikatan kita ya. Wah, ini selalu kita baca, ini doa pagi, doa petang sangat dahsyat. Apalagi ya kita membaca pas setelah itu ada bacaan lagi yang Allahumma inni as'aluka khairama fi hadzal yaum wa khairama ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Begitu juga kalau sore, cuman al-yaum diganti al-lail ya, lailah. Nah, ini doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini. Ya, berlindung. Ya. Pertama mohon kebaikan dulu ya, kebaikan daripada hari ini dan kebaikan seluruh apa yang ada di hari itu. Kemudian juga meminta perlindungan dari keburukan hari itu dan perlindungan dari keburukan seluruh yang ada di hari itu. Ini kan luar biasa. Masya Allah. Maka ini dahsyat sekali akibatnya, karena kita bisa di hari itu insya Allah dijaga. Masya Allah. Ini ada satu kisah yang sangat menakjubkan ya. Di Riyadh itu di mana Mas Asrof? Riyadh itu daerah mana Riyadh? Daerah Arab ya, di sana. Daerah Arab ada kota namanya Riyadh. Ada seorang siswi SMP yang diculik ya pada saat perjalanan ke sekolah. Karena apa? Karena sebenarnya kalau di Arab nggak boleh anak wanita itu ya berjalan sendiri kan. Bahkan wanita itu mesti dengan mahramnya. Kan gitu ya. Banyak kan seperti itu. Cuman karena rumah dengan sekolah itu agak dekat, jadi dia biasa tidak sabar nunggu bapaknya. Dia jalan gitu ya. Maka satu saat ya, entah jin mana yang beroperasi, entah setan mana yang beroperasi ya, ada seorang pemuda yang melihat gelagat anak wanita ya SMP ini berjalan kaki ke sekolah, kemudian tergiur untuk menculiknya. Seringkali ada penculikan ya, bukan banyak, tapi kadang-kadang ada. Di mana-mana itu kejahatan tetap ada ya. Ya, tetap ada. Bahkan saya pernah dulu juga mendapatkan cerita orang naik haji gitu ya. Itu antara bapak dan ibu kalau naik taksi ya, ini harusnya ibu yang turun duluan gitu ya. Nah itu bapak yang turun duluan, ibunya masih di taksi, digas oleh sopirnya gitu ya. Itu kan salah satu kasus ya, tidak banyak tapi itu ada. Dan itu tidak harus di Arab, di mana ya juga banyak kejahatan kan begitu ya. Ini satu kasus yang nyata terjadi, diculik ya, dimasukkan bagasi, dikunci kuat-kuat dan dibawa ke daerah yang sepi. Mungkin kalau di sini dibawa ke mana gitu ya, mungkin dibawa ke sanalah yang dari terminal ke sana terus mana itu Mas, di Gunung Tugel ya. Ya. Kalau di sini begitu ya, di sana ditaruh tempat yang istilahnya orang nggak ada di situ kan.
Ya, Allah yang lebih tahu apa yang akan diperbuat oleh pemuda itu ya. Dengan izin Allah ya, begitu pemuda turun dari mobil dan siap untuk membuka bagasi, itu ternyata sulit sekali dibuka itu. Dibuka itu nggak bisa bagasinya itu, dibuka nggak bisa. Sampai akhirnya menjelang waktu sore gitu sudah putus asa lah si pemuda itu. Akhirnya dibawa ke bengkel. Bengkelnya menyarankan ini dilas saja, memang nggak bisa dicopot ini gitu ya. Tapi ngelas juga kelamaan ini ya, ngelas kelamaan. Akhirnya dia bawa ke polisi, sudahlah nanti dipolisikan sekian banyak. Udah mikirnya ini sing penting selamat aja deh. Akhirnya kan gitu ya, pemuda itu dibawa ke polisi. Di sana ya, di kepolisian di Arab itu, di Riyadh itu memang ada ahlinya ya, termasuk ada orang-orang yang memiliki amalan-amalan tertentu ya, termasuk di dalamnya itu di sana. Sehingga ada orang yang kemudian dengan doa-doa tertentu gitu ya, ini kuncinya ternyata bisa dibuka. Akhirnya bisa dibuka. Terus ditanya, apa gerangan yang terjadi pada diri kamu? Tuh. Kenapa kamu diselamatkan ya dari perkara ini, dan diselamatkan gitu. Maka siswa SMP tadi ya, dia menjawab, karena saya tadi pagi membaca doa zikir pagi ya. Jadi zikir pagi ya, itu luar biasa karena akan menjaga ya keselamatan kita di hari itu. Zikir petang luar biasa karena akan menjaga keselamatan kita di petang itu. Ini luar biasa. Ya, ini yang menceritakan itu guru SMP di Riyadh sana. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita untuk selalu membimbing kita ya, membaca zikir pagi, zikir petang dengan istiqomah, supaya Allah SWT melindungi kita dan menjaga kita serta membimbing kita ke jalan yang benar. Barakallahu wa lakum. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.